Ya, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kakak mulai pembelajaran pagi hari ini, diharapkan ketua kelas, siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, pada Alicia, tolong ya dipimpin teman-temannya baca doa sebelum pembelajaran dimulai. Baik. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelas telah memimpin teman-teman. Sebelumnya kakak mau nanya, di sini ada temennya yang izin atau sakit? Ada, Bu. Ya, apa tuh? Alia tidak masuk, Bu, karena sakit. Oh, Alia udah dijenguk sama teman-teman semua? Kemarin sudah, Bu. Kita doakan semoga ya Alia cepat sembuh supaya di pertemuan berikutnya bisa ikut belajar sama kita semua. Nah, di sini pada pagi hari ini kakak mau menyampaikan materi tentang aritmatika sosial. Sebelumnya kakak mau nanya, adik-adik semua kalau misalnya ke pasar itu apa ya? Udah pernah temu dengan pedagang secara langsung nggak? Pernah, Bu. Oh, pernah. Bisa ya. Kayak ngitung gitu. Pedagang pedagang baju misalnya, untungnya berapa, ruginya berapa gitu. Udah pernah belum? Belum. Belum. Ini kakak mau ngajarin kalian tentang untung rugi ya, buat kalian nanti biar tahu kalau misalnya nanti kalian besar mau jadi pedagang, bisa tahu itu ruginya berapa, untungnya berapa. Jadi kita belajar bareng-bareng ya. Oke, kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam aritmatika sosial, yang pertama nanti kita belajar ada yang namanya untung rugi, harga jual dan harga beli. Terus juga ada yang namanya pajak dan diskon. Terus ada yang namanya bruto, tarah, dan neto. Dan yang terakhir itu ada bunga bank atau bunga tunggal. Nah, yang pertama itu tentang untung, rugi, harga jual, dan harga beli. Nah, untung. Nah, untung itu eh, apa namanya? Bisa disebut juga selisih antara harga jual dengan harga beli. Jadi harga jual lebih tinggi daripada harga beli gitu. Nah, rumusnya itu U atau untung sama dengan harga jual dikurang harga beli atau U sama dengan HJ dikurang HB. Nah, yang kedua itu ada yang namanya rugi. Rugi itu merupakan selisih antara harga beli dengan harga jual. Jadi harga belinya itu lebih besar daripada harga jual. Nah, rumusnya itu R atau rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Nah, di sini kakak punya contoh. Yang pertama itu, seorang pedagang membeli 3 kodi pakaian dengan harga Rp600.000 per kodi. Pakaian tersebut ia jual kembali dengan harga Rp400.000 per lusin. Dalam waktu 2 hari, pakaian tersebut sudah habis. Untungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, nah untuk jawabannya atau pembahasannya, di sini kakak tekankan ya, 1 kodi itu sama dengan 20 buah. Nah, sedangkan pakaiannya tadi kan dijual dalam
bentuk lusinan ya. Jadi secara tidak langsung 3 kodi itu sama dengan 5 lusin. Kan 1 kodi 20 buah. Jadi 3 kodi, 3 dikali 20 sama dengan 60 kan. Nah, 60 itu kalau misalnya, kan kalau lusin, satu lusinnya kan 12. Jadi 60 dibagi 12 itu sama dengan 5 lusin. Nah, maka harga beli pakaian yang tadinya harga belinya itu 600 karena 3 kodi, jadi 600.000 rupiah itu kita kali 3, jadi 1.800.000. Kemudian harga jual pakaian. Harga jual pakaian dijualnya tadi 400.000 per lusin. Lusinnya tadi ada 5 lusin, jadi 400.000 dikali 5. Jadi total harga jualnya itu sebanyak 2 juta, ya 2 juta ribu. Kemudian kan yang ditanya keuntungan ya. Tadi balik lagi, untung itu sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli. Nah, total harga jualnya tadi 2 juta, kemudian harga belinya tadi 1,8 juta. Jadi 2 juta tadi kita kurang dengan 1,8. Nah, menghasilkan 200.000. Jadi, seorang pedagang tadi mendapat untung dari dia menjual pakaian itu sebesar 200.000. Jadi jawabannya A. Nah, sampai sini apa adik-adik semua paham tentang untung? Paham, Kak. Adinda paham? Paham, Kak. Baik, lanjut ya. Nah, selanjutnya ini mengenai persentase untung atau rugi. Nah, kalau persentase untung, yang namanya persentase itu kan dalam bentuk persen ya. Nah, jadi untuk persentase untung, itu rumusnya untung per harga beli dikali 100%. Rugi juga sama, tinggal diganti. Yang tadinya untung, sekarang rugi. Jadi, rugi per harga pembelian itu dikali 100%. Tuh. Jadi, jika untung itu harga beli sama dengan harga jual dikurang untung, terus jika rugi, harga beli sama dengan itu harga jual ditambah rugi. Nah, sini kakak punya soal. Seorang pedagang membeli sebuah TV dengan harga 2 juta. Jika TV tersebut ia jual kembali dengan harga 2,4 juta, maka persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, nah caranya kita cari untungnya dulu, karena persentase keuntungan kan, jadi kita cari untungnya dulu nih. Jadi untung, balik lagi ke rumus awal, harga jual dikurang harga beli tadi, kemudian kita masukkan. Tadi pedagang tadi menjual dengan harga 2,4 juta. Jadi harga jualnya 2,4 juta, kemudian dikurang harga beli. Nah, harga belinya 2 juta. Jadi 2,4 juta dikurang 2 juta, itu hasilnya 400.000. Atau sisanya 400.000. Nah, jadi untung seorang pedagang menjual TV-nya tadi kan 400.000. Itu baru untung. Sekarang kita menghitung persentasenya. Nah, persentase untungnya tadi, untung per harga pembelian dikali 100%. Untungnya tadi 400.000, kemudian harga belinya tadi 2 juta, jadi 400.000 per 2 juta dikali 100%. Nah, hasilnya itu 20%. Sampai sini adik-adik paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Bagus. Lanjut ya. Nah, sekarang cara menentukan harga pembelian atau harga penjualan. Pertama, jika untung, itu harga pembelian rumusnya sama dengan 100 per 100 ditambah persentase untung dikali harga penjualan. Kalau harga penjualan
dibalik ya, yang tadi 100-nya di atas, sekarang 100-nya di bawah. 100 ditambah persentase untung per 100 dikali harga penjualan. Nah, yang rugi sama, kalau pembelian yang 100-nya itu sendiri kita taruh atas, kalau penjualan taruh bawah. Jadi kalau rugi, harga pembeliannya itu 100 per 100 dikurang persentase rugi dikali harga penjualan. Kalau harga penjualannya 100 dikurang persentase rugi per 100 dikali harga penjualan. Nah, contoh soalnya nih. Seorang pedagang membeli 1 rim kertas A4 dengan harga 50.000. Kertas tersebut dijual secara ecer per 5 lembar. Agar pedagang tersebut untung 20.000, dari hasil penjualan kertas itu, maka harga ecer per 5 lembar kertas adalah, nah di sini teman-teman harus tahu ya, 1 rim itu sama dengan 500 lembar. Nah, karena tadi pedagangnya menjual per ecernya itu per 5 lembar, jadi 500 lembar tadi kita bagi 5. Jadi per ecernya itu ada 100 kertas eceran gitu kan. Nah, sekarang kan tadi ditanya agar untung 20.000 kan. Jadi kita balik lagi ke rumus untung. Nah, untung kan tadi untung itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Nah, karena tadi untungnya udah apa ya? Udah diketahui 20.000 tadi kita masukin. Kita substitusikan menjadi 20.000 sama dengan harga jual. Kan harga jualnya kita masih belum tahu. Tetap kita tulis ya harga jual dikurang harga beli. Harga belinya tadi 50.000. Nah, maka harga jual itu sama dengan 20.000 ditambah 50.000. Maka harga jualnya tadi menjadi 70.000. Nah, harga jual, jadi si pedagang ini agar dapat untung 20.000, dia harus menjual kertasnya tadi 70.000 gitu. Nah, kemudian harga jual eceran per 5 lembar kertas. Pertama itu harga jual eceran, harga jual eceran per kertasnya itu karena itu sebesar 100. Terus juga harga jual eceran kan tadi 70.000 ya, karena per lembarnya itu 100, maka harga jual kertas per eceran itu menjadi 700 perak, agar si pedagang ini bisa mendapat untung sebanyak 20.000. Nah, sampai sini adik-adik paham? Paham, Ibu. Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya tentang pajak dan diskon. Nah, pajak adalah kewajiban yang harus diserahkan seseorang kepada negara. Nah, di sini pajak itu yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. Nah, pajak penghasilan ini itu persen pajak dikali gaji kotor. Nah, untuk gaji bersih itu sama dengan gaji kotor dikurang PPh atau dikurang pajak penghasilan. Yang kedua itu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN ini rumusnya persentase pajak dikali harga bersih. Nah, untuk harga total itu sama dengan harga bersih ditambah PPN atau ditambah pajak pertambahan nilai. Ini ya, adik-adik harus ngapalin rumus ini ya. Selanjutnya ada pajak dan diskon. Nah, diskon. Kan tadi pajak udah ya, sekarang diskonnya. Nah, diskon atau rabat adalah potongan harga yang dikenakan pada harga suatu barang. Nah, rumus potongan harga itu sama dengan persentase diskon dikali harga awal. Nah, untuk harga setelah diskon, itu kita carinya dengan cara harga awal dikurang diskon. Nah, contoh soalnya di sini kakak punya soal itu
Rosi bersama Ina pergi ke sebuah restoran. Nah, restoran tersebut mengenakan biaya PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk setiap makanan dan minuman yang dipesan. Jika harga semua pesanan mereka adalah 385.000, maka berapakah total harga yang harus mereka bayar? Nah, caranya kan di sini tadi udah diketahui ya, PPN-nya itu 10%. Jadi untuk PPN PPN sama dengan 10% dikali harga beli. Jadi PPN-nya tadi 10% dikali harga beli. Harga belinya tadi 385.000. Jadi 10% dikali 385.000 itu sama dengan 38.500. Nah, yang ditanya berapakah total harga yang harus mereka bayar? Nah, total harga pembelian itu tadi harga beli ditambah PPN. Karena PPN-nya 38.500, jadi dari 385.000 itu kita tambah 38.500. Hasilnya 423.500. Jadi, total harga yang harus Rosi dan Ina bayar itu sebanyak 423.500. Nah, sampai sini tentang pajak dan diskon. Gimana nih, Adinda, paham? Paham, Kak. Alicia? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya tentang bruto, tara, dan neto. Nah, untuk bruto itu rumusnya neto ditambah tara. Sedangkan kalau rumus neto itu bruto dikurang tara. Nah, kalau tara tinggal dibalik aja ya, bruto dikurang neto. Nah, atau persentase tara dikali bruto. Nah, persentara itu sama dengan tara per bruto dikali 100%. Nah, untuk harga bersih, itu dikali harga per satuan berat. Nah, untuk bruto, apa sih bruto? Bruto itu berat kotor ya. Bruto berat kotor, kalau neto itu berat bersih, kalau tara berat wadah. Selanjutnya, di sini aku punya contoh. Ibu membeli 1 karung beras di pasar sebesar 40 kg dengan tara 2%. Tentukan berat bersih atau neto beras yang dibeli ibu. Nah, di sini udah diketahui ya, beratnya itu, berat 1 karungnya itu 40 kg dengan taranya 2%. Nah, karena taranya udah diketahui, maka kita masukkan ke rumus tara. Tapi rumus taranya yang pakai persen ya, karena taranya yang diketahui persen. Jadi rumus tara yang persen tadi, persentase tara dikali bruto. Nah, sama dengan 2/100 dikali brutonya tadi 40 kg. Menghasilkan 0,8 kg. Nah, yang dimintakan tadi atau yang ditanya berat bersih ya. Nah, jadi balik lagi ke rumus neto. Atau berat bersih tadi. Neto sama dengan bruto dikurang tara. Nah, brutonya kan tadi 40 kg ya. Terus taranya 0,8 kg. Menghasilkan berat bersih beras yang dibeli ibu itu sebesar 39,2 kg. Itu sampai sini gimana? Pada paham? Baik, Kak, paham. Paham, Kak. Oke, Paham. lanjut ya. Nah, yang terakhir tentang bunga bank. Bunga itu rumus mencari bunga sama dengan T bulan per 12 dikali persen bunga dikali tabungan.
Nah, dengan keterangan T-nya itu jangka waktu dalam bentuk bulanan. Nah, persentase B itu persentase bunga ya, B itu bunga. Kemudian jumlah. Jumlah itu berarti keseluruhan ya, keseluruhan tabungan yang kita punya di bank. Berarti dari tabungan awal kita tambah bunga dari setiap bulannya. Oke, kita langsung ke contoh. Di sini kakak punya contoh. Ayah memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awal ayah adalah 24 juta. Jika koperasi memberikan jasa berupa bunga simpanan sebesar 12% per tahun, tentukan bunga simpanan yang ada di tabungan ayah setelah 8 bulan dari saat pertama menabung. Nah, caranya karena dia di sini ditanyanya bunga, kita langsung masuk ke rumus bunga ya. Jadi bunga atau B sama dengan sini nih, kakak taruh rumusnya, itu N per 12. N per 12 dikali persentase B atau bunga dikali M, atau B sama dengan N per 12 dikali B per 100 dikali M. Nah, jadi kita pakai rumus yang kedua ya, pakai rumus yang di bawah, yaitu N per 12 dikali B per 100 dikali M, menghasilkan N. N-nya tadi ini ya, lamanya ayah menyimpan tabungan di bank. Jadi kan di sini ayah menyimpannya itu setelah 8 bulan, berarti N-nya itu 8. Jadi 8 per 12 dikali 12 per 100 dikali M. M itu tabungan awal ayah. Jadi 24 juta. Nah, itu menghasilkan 1,920. Jadi bunga simpanan yang ada di tabungan ayah setelah 8 bulan dari saat si ayah ini pertama menabung sebesar 1.920.000. Nah, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Kak, saya izin bertanya. Ya, boleh Alicia. Itu hasil bunga sama dengan 1.920.000 itu dari mana ya, Kak? Nah, ini caranya kan di sini 8 per 12 dikali 12 per 100 dikali 24 juta ya. Kita pakai cara yang coret-coret itu, adik-adik tahu kan? Kan di sini ada per 12, di sini atas ada 12. Jadinya kita coret, sisanya kan ada 8 per 100 dikali 24 juta. Nah, 8 per 100-nya ini kita sederhanakan menjadi berarti berapa ini? Misalnya kita kecilkan, kita sederhanakan dibagi 2, menjadikan 4 per 50 ya. 4 per 50 itu bisa disederhanakan lagi, dibagi 2 misalnya. 4 per 50 kita sederhanakan jadi 2 per 25. Nah, maka 2 per 25 kita kali 24 juta itu menghasilkan 1.920.000. Nah, gimana Lia? Paham? Baik, Kak, paham. Oke, Adinda, ada yang mau ditanyakan? Baik, paham, Kak. Oke. Nah, sekarang di sini kakak punya latihan soal. Soalnya itu, seorang bapak membeli sebuah mobil seharga 50 juta. Karena sudah bosan dengan mobil tersebut, maka mobil tersebut dijual dengan harga 40 juta. 45 juta, tentukan persentase kerugiannya. Nah, yang kedua itu, sebuah box kayu bertuliskan bruto 45 kg berisi mangga harum manis yang siap dijual. Jika berat box kayu tersebut adalah 2 kg, maka berapakah berat buah mangganya saja? Nah, di sini kan kakak punya 2 soal nih. Kakak minta sama adik-adik semua, nanti langsung dikerjakan ya di rumah masing-masing. Kemudian hasil kerjanya langsung
kirim ke WA grup ya. Gimana? Paham tentang tugas yang kakak kasih? Paham, Kak? Sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Terakhir jam berapa, Kak, dikumpulinnya? Diusahakan sebelum waktu pelajaran kita habis ya. Jadi habis ini kakak tutup Zoom meeting-nya, nanti adik-adik semua langsung kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, langsung dikumpulkan. Tapi paling lambat nanti jam 1 siang, ya. Jelas? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin kayaknya sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu materi yang kakak kasih. Nanti kakak share juga ini PPT-nya, biar adik-adik semua bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, kakak tutup dulu ya. Terima kasih. Semoga adik-adik bisa paham semua materi yang kakak kasih dan juga bisa mengerjakan latihan soal dengan baik. Sekian, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.